Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini kacau begitu ya. Bagaimana tidak kacau begitu ya? Ganjar Pranowo ya ragu SDM Indonesia bisa gantikan TKA Cina ya. Jangankan menginstal alat itu bisa nggak katanya begitu ya. Kalau di bidang IT begitu kan ya, masyarakat Indonesia itu paham begitu kan ya. Kenapa Pak Ganjar ini bisa meragukan anak bangsa begitu kan? Kapan mau maju anak bangsa kalau seperti ini seperti itu begitu kan ya? Bahkan tidak hanya itu, bahkan Pak Ganjar mengakui bahwa ragukan kualitas SDM di Indonesia buat gantikan TK Cina begitu kan. Inilah pada akhirnya secara tidak langsung Pak Ganjar ini mendukung TK Cina begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Sayang seribu sayang, seorang calon presiden bisa seperti itu begitu kan. Ini harus gimana begitu kan ya. Rakyat Indonesia kita harus gimana begitu kan. Ya jalan satu-satunya menurut saya pribadi ya mana yang Anda sukai begitu kan ya. Yang sudah apakah calon-calon presiden kita yang mengusir TK Cina siapa, yang pro atau tidak, yang kontra atau siapa begitu kan. Kita lihat saja begitu. Pak Ganjar sudah meragukan ya bangsanya sendiri begitu, rakyat Indonesia itu sendiri begitu. Sayang seribu sayang. dan pada akhirnya apa begitu? Coba bayangkan saudara-saudara kita begitu kan. Ya maaf, ya rakyat Indonesia begitu. Apakah tidak punya ya kemampuan dalam hal ini? Saya kira lebih mampu begitu kan ya. Ganjar Pranowo ragu SDM Indonesia bisa gantikan TK Cina. Jangankan menginstal alat itu bisa nggak katanya begitu ya. Ciri-ciri pemimpin yang yakin, yang nggak yakin kemampuan bangsanya sendiri. Baca pres yang meremehkan SDM Indonesia tapi didukung oleh partai buruh ya. Kasihan banget begitu kan ya. Kayaknya menginstal panel surya kayaknya begitu ya. Saya pikir kekeliruan Pak Ganjar adalah ya mengeneralisasi begitu pengalamannya dan penganggurannya di tingkat keahlian angkat kerja Indonesia secara keseluruhan. Dari saya pahami dari artikel Pak Ganjar ya sempat didemo waktu masih jadi gubernur ketika ya mendatangi ya pendemo di situ katanya begitu ya. Ini cerita begitu loh ya. Bahkan mereka menginginkan pekerjaan dan Pak Ganjar menanyakan apakah mereka bisa dan mampu lolos tes ya dalam hal ini. Pak Ganjar mengatakan tidak. Juga dari informasi yang didengar oleh Pak Ganjar bahwa ada pekerja lokal yang tidak lolos tes. Dari dua pengalaman yang dicatat itu, Pak Ganjar lantas merasa ragu ya. Ini kan dua orang begitu kan ya. Coba tes secara keseluruhan begitu kan. Ya mungkin di satu sisi ya belum saatnya di situ. Coba lulusan IT sekarang sudah luar biasa begitu kan. Memang TK Cina kenapa nggak boleh bekerja di tempat di mana Cina berinvestasi? Bukankah lebih dari 380 ribu TKI bekerja di RRC tanpa Indonesia berinvestasi di RRC ya? Jadi mau saling usir pekerjaan asing kok ya aneh mahasiswa kok sedungu itu katanya begitu ya. Inilah ada yang pro ada yang kontra begitu. Kasihan banget begitu kan ya. Menurut saya pribadi seorang capres itu adalah bagaimana kemampuan dari Indonesia itu sendiri begitu kan. Diprioritaskan begitu kan. Kalau saya jadi presiden tentu akan mengambil rakyat Indonesia begitu kan. Ya rakyat-rakyat yang punya kemampuan. Ada profesor di situ, ada doktor begitu ya di situ. Ada mahasiswa yang punya prestasi luar biasa begitu kan. Masa tidak bersaing begitu kan ya, karena memang acuannya Cina, memang semua Cina bisa begitu kan. Jadi kan pertamanya seperti itu begitu ya. Artinya apa? Artinya adalah kita melihat dari ya, progres ya dari rakyat Indonesia itu sebenarnya punya kemampuan yang sangat luar biasa begitu. Kenapa seorang calon presiden begitu kan seperti Pak Ganjar ini begitu kan tiba-tiba begitu mengatakan meragukan kemampuan anak bangsa kita begitu. Jadi apa yang mesti kita pilih begitu kan seorang presiden begitu. Ya tentu menurut saya pribadi tidak masuklah dalam kalkulasi ini begitu. Saya kira mending menurut saya pribadi ke yang lain aja deh begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu ya. Bahkan Ganjar Pranowo ragu SDM Indonesia bisa gantikan TK Cina. Jangankan menginstal aja itu bisa nggak katanya begitu. Ragu SDM Indonesia bisa gantikan TK Cina, dia bertanya dengan menginstal alat itu bisa nggak? Capres dari PDIP ini meragukan kualitas sumber daya manusia, SDM mampu menggantikan tenaga kerja asing TK Cina yang bekerja di Indonesia. Ya pada akhirnya gampang sekali untuk melanjutkan ini begitu kan. Kenapa tidak ya orang Cina dulu di situ, bagaimana orang Indonesia bisa mengikuti? Itu kan gampang begitu kan. Diajari kan bisa begitu kan. Awalnya jurnalis kondang Najwa Shihab bertanya soal pernyataan Ganjar yang ragu akan kualitas SDM Indonesia bila TK Cina diusir dari tanah air. Pernyataan itu disinggung Ganjar ketika menghadiri kuliah kebangsaan di FISIP UI begitu ya.
Mantan gubernur Tengah itu ya, gubernur Jawa Tengah lalu menceritakan pengalamannya yang pernah didemo katanya begitu ya. Ini bukan soal demo atau tidak, tetapi demi bangsa dan negara begitu kan ya. Demi rakyat Indonesia begitu kan ya. Prioritaskan utama karena ini adalah bumi kita, ya, alam kita, kekayaan alam kita begitu kan. Ya, jangan, menurut saya pribadi lebih menguntungkan ya anak bangsa lah begitu kan, ya dilakukan oleh anak bangsa ya di tempat sendiri begitu kan, ya kalau seperti ini gimana begitu kan, seolah-olah buruh kita dijajah begitu kan ya oleh TKA Cina ini begitu kan ya. Ya setidaknya orang-orang yang mampu, misalnya orang-orang Cina mampu membuat ini membuat itu, kita ya nggak apa-apa ngambil di situ begitu. Tapi rakyat Indonesia apakah bisa untuk bisa belajar, kan begitu logikanya begitu kan. Diajari ya, kalau sudah mampu di situ ya gampang saja begitu, bisa ditaruh sana, bisa ditaruh di sini dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat ini begitu potensi ini menjadi prioritas utama sebenarnya begitu ya. Bukan Pak Ganjar malah merendahkan harga rakyat Indonesia itu sendiri, kapan mau maju bangsa kita begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu kan, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo membuat pernyataan yang viral di media sosial. Adapun Ganjar yang menyebutkan akan memulangkan tenaga kerja asing asal Cina jika sumber daya manusia di Indonesia sudah cukup untuk menggantikan itu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara dialog 3 baca pres ya bicara gagasan yang digelar di kampus Universitas Gajah Mada itu begitu. Ya saya tidak yakin begitu ya. Kenapa Pak Ganjar ini kan bisa saja 11-12 dengan Pak Jokowi begitu ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di satu sisi ya pada saat ini begitu kan memang satu partai. Ya karakternya juga sama dengan Pak Jokowi di situ. Pada akhirnya apa coba begitu? Ya sama aja mereka begitu kan ya. 11-12 begitu. Bagaimana dengan konsep hari ini? Ya ya itu aja begitu kan ya. Seolah-olah tidak percaya terhadap rakyatnya sendiri. Kemudian Ganjar menjawab pertanyaan dari itu dan bercerita tentang pengalaman katanya, dan mendengar jawaban itu bahwa semua realitas dan perkembangan yang ada dan katanya begitu ya, dan ini kok seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya kenapa Pak Ganjar bisa merendahkan itu begitu kan ya, karena begini begitu kan, jawabannya kan hanya satu begitu ya. Jadi kalau semisal ada TKA Cina yang punya kapasitas yang luar biasa, kenapa jawabannya tidak? Maka dari sini rakyat Indonesia bisa belajar ke orang-orang Cina, lalu kemudian ya orang-orang Cina kalau sudah bisa begitu kan ya memberikan ilmunya kepada rakyat Indonesia, maka ya bisa digantikan di posisi yang sana, di situ dan sebagainya, kan gampang begitu kan ya, bukan malah bersama-sama. Saya yakin dan saya yakinnya orang yang bekerja Indonesia, orang TKA Cina tidak begitu ya, tidak semua punya pengalaman yang luar biasa dan kecerdasan luar biasa ya, tidak luar biasa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja masih ya karena memang dari Cina begitu kan ya karena dianggap mampu hal itu begitu, padahal ya sama aja mereka begitu kan ya. Tetapi inilah kita buktikan bersama bahwa rakyat Indonesia itu bisa begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Sayang seribu sayang perkataan Pak Ganjar itu menurut saya pribadi blunder begitu. Saya sudah di konten sebelumnya melihat bahwa ini kok Pak Ganjar ini blunder sekali begitu kan. Kenapa begitu kan? Seorang capres itu kan seharusnya memberikan narasi yang baik, memberikan harapan di situ, malah bukan merendahkan. Kan begitu logikanya begitu ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.